Selamat datang di acara Press Conference BNI Presents 20 tahun Suara Semi Simorangkir #20SSS. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, tunjukkan antusiasme dari Anda semuanya. Kita akan menyaksikan perjalanan tersebut dirayakan sebagai momen yang penuh makna yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Konser ini diselenggarakan oleh dua promotor sekaligus, yaitu Enjoy Life Experience dan We Offer Wonders. Acara ini juga dipersembahkan oleh BNI, Kapal Api, dan tentunya yang menyediakan tempat yang sangat hangat, yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sari Pacific Autograph Collection. 20 SSS Saat memulai proyek ini itu antara percaya dan gak percaya. Dan di mana Itu bukan hanya membagi ke penonton, tapi juga saya bagikan ke diri saya sendiri, karena ini refleksi diri yang lengkap seorang semi dalam proyek ini. tak lagi tahu Semua perasaan yang belum saya pernah tuangkan dalam kehidupan ini mungkin akan tertuang di konser itu. Sebenarnya yang meyakinkan ini adalah istriku. Istriku meyakinkan bahwa proyek ini akan berdampak untuk diriku sendiri. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah langkah besar yang harus saya lakukan. menjalani janji hati. Selamat siang teman-teman media yang sudah menemani perjalanan karir Semi dari 20 tahun yang lalu. Dari zaman ngeband sampai jadi penyanyi solo, sampai jadi penyanyi wedding, sampai jadi ya semuanya lah ya. Terima kasih teman-teman media. Ada yang wajah baru, ada juga yang wajah lama masih saya kenali. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kiranya acara ini bisa saling bertukar informasi yang baik dan valid. Terima kasih. Bagus ya dia, rangkaian katanya bagus banget. Beda kalau 20 tahun beda bos. Iya loh. 20 tahun perjalanan bermusiknya, tadi udah sempat di-spill dikit dari zamannya ngeband, kemudian juga sempat jadi penyanyi di weddingan gitu ya. Gimana rasanya sudah sampai 20 tahun dan ternyata perayaan 20 tahun ini didukung oleh begitu banyak, tidak hanya pecinta musik Indonesia ya, tapi juga didukung oleh dua promotor dan juga para sponsor yang hadir. Oke, saya cerita sedikit. Mimpi ini nggak pernah terfikirkan sedikit pun di benak saya. Bahkan mimpi ini mungkin ada, tapi untuk menuju ke mimpi itu saya pikir saya sudah terlalu bukan lelah apa ya namanya, lebih banyak tarik nafasnya lah, karena sebagai penyanyi seperti Fabio dan saya, kita keliling dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, yang saya pikir udahlah kayaknya cukup lah, nggak usah mimpi-mimpi yang terlalu ngoyo kalau kata orang Jawa. Tapi saya nggak tahu, garis tangan saya bukan saya yang menulis, garis tangan kita bukan kita yang menulis, tapi Tuhan yang menulis. Jadi saya cuman berserah aja. Mimpi itu mungkin ada, kadang redup, tapi tiba-tiba saya tidak pernah bermimpi digandeng oleh dua promotor besar. Tepuk tangan untuk dua promotor saya. Yang tadi udah kita lihat di iklan, asik kita bikin iklan. Dua promotor ini sudah membawa teman-teman saya yang lain seperti Ariel, seperti Peter Pan, seperti Noah, seperti ya banyak lah, you name it gitu. Dan saya tidak pernah terfikirkan bahwa giliran saya di umur yang sudah kepala 4 gitu, kepala 4 ke atas. Saya nggak pernah terfikirkan bahwa giliran saya adalah di umur saya yang sekarang. Jadi saya sangat bersyukur, saya tidak pernah memendam mimpi saya, tapi tahu-tahu diri aja kalau kata orang Jakarta gitu. Jadi tiba-tiba mimpi saya diwujudkan, diberi petunjuk sama Tuhan dan bisa digandeng oleh Mas Dino dan Mas Arief. Apalagi ada bank terpercaya nomor kita nomor satu. Bank BNI. Apalagi hotel tetap Sari Pacific nomor 1.
Kopi terbaik kapal api ada mendukung kita. Ya pokoknya semua mimpi-mimpi yang sempat saya bilang, itu angan-angan belaka lah. Tapi nyatanya hari ini terbukti semua mimpi ada jawaban dan 13 Mei adalah jawabannya. Terima kasih untuk teman-teman media semua. Dari awal mungkin saya tumbuh benar, ada tadi yang bilang ada yang tumbuh dengan karya-karya Bang Semi dan aku salah satu orang yang paling beruntung karena dari aku masih SMP aku udah lomba bawain lagu-lagunya Bang Semi dan fun fact-nya dulu di tahun 2018 aku pernah sempat jadi backing vokalnya Bang Semi. Tapi Bang Seminya nggak tahu. Sempat cek sound pakai lagu-lagunya Bang Semi dan itu salah satu yang bikin saya senang banget. Nah ini sekarang diajak untuk dibuatkan konser berkolaborasi dengan Bang Semi, rasanya senang banget dan apa ya? Ini suatu pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan. Kalau bisa dibilang ini mimpi yang menjadi nyata menurut saya. Mimpi jadi nyata, tidur Mimpi lagi, jadi nyata. mimpinya jadi nyata 3 kali tuh ya. Iya. Iya kan? Luar biasa soalnya, aku speechless. Kemarin baru dihubungin sama Kak Vivian. Dibilang, mau nggak join di konsernya Bang Semi? Aku bilang, udah nggak apa-apa. Nggak usah ditanya lagi mau apa enggak. Kalau ada jadwal konser pun aku batalin khusus buat konsernya Bang Semi. Itu tagline. Gimana ceritanya bisa berkolaborasi nih? Dua promotor menghadirkan konser spesial ini. Dari Mas Arief terlebih dahulu, silakan. Oke, izin nih Mas Dino. Jadi ini sebenarnya adalah konser yang buat kami ini sangat membanggakan. Apalagi juga saya sendiri ini 2 orang ini Mas Semi dan Mas Dino adalah panutan dan senior saya. Mungkin kalau Mas Semi ini saya dari zaman SMA itu ngefans banget. Jadi zaman dulu kalau Mas Semi masih sama Chris Patih, zaman dulu itu setiap konser di mana pasti akan saya datang. Pasti saya datangin dimanapun itu. Bahkan mau di kafe, mau di mana pasti saya datangin. Jadi sangat apresiasi dan sangat berterima kasih juga Mas Semi dikasih kesempatan untuk bikin konser Mas Semi di tanggal 13 Mei nanti. Kemudian Mas Dino sendiri itu adalah senior saya juga di dunia promotor. Saya sangat banyak belajar sama Mas Dino dari kreatif dan cara bikin konser yang baik dan bagus. Kemudian juga Mas Dino ini adalah ketum kita. Mas Dino ini adalah Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Mas Dino. Ketua Umum. Periode kedua. Mantap. Jadi saya yang itu memang kita di industri musik, promotor musik ini sekitar 6 tahunan lah. Bisa berkolaborasi dengan Pak Ketum ini sangat adalah kehormatan bagi kita. Jadi mungkin juga Dia nggak mau lihat ke situ, kenapa sih? Dilihat diajakin ngobrol, diliatin temennya begitu. jadi ini poinnya gini. Jadi memang kolaborasi ini mungkin bisa jadi contoh untuk teman-teman industri kreatif atau industri lainnya bahwa berkolaborasi itu sangat menyenangkan. Kira-kira itu. Gimana nih rasanya nih dapat 2 combo ya, satu kerjasama sama Mas Arief, kemudian satu lagi kerjasama dengan Semi Semorangkir sebagai solo pria pertama yang dihandle oleh Mas Dino. Ya, jadi sebenarnya inisiatornya Mas Arief, jujur aja. Jadi Mas Arief nelfon saya tiba-tiba karena aku sama Mas Semi itu memang as profesional kerjasama itu lebih ke konsep pertunjukan. Jadi aku kemarin di Malaysia sempat support Mas Semi untuk show di sana dan sukses, sold out gitu. Malah beberapa hari announcement itu udah sold out, makanya promotornya telepon saya WhatsApp terus Mas Dino bisa pegang kreatifnya. Wah, kok bisa gue? Oh, ternyata ada figur ininya, ada ambasador gue, bininya Semi, gitu. Yang jualan gue. Tahu dari mana gitu? Oh, dari Mbak manajer Semi. Gue bilang, ya, thank you ya, Vi. Wah, lagi gitu. Terima kasih. Jadi itu sukses gitu. Viral tuh di Malaysia. Masuk algoritmanya di Indo ya kan. Mas Arief ini salah satu
promotor yang memang udah sempat kenalan gitu, akhirnya WhatsApp ngobrol gitu, mau dong gua buat konser Semi gitu. Kemarin gua dengar tuh ada show di Jakarta, nggak di Jakarta itu di Malaysia gitu. Oh gitu ya kan, gua mau dong buat, ya udah buat lah, gua kenalin sama manajemen. Pokoknya intinya akhirnya kita berkomitmen, Semi juga nggak langsung mau sama manajernya ya kan, kalkulasi dulu, kalkulator ya kan toh. Harus Ya kan? itu. Apalagi manajernya sama istri sendiri karena ya. prinsipnya kalau di gua itu, gua kan tadi yang lo bilang juga, ini solois cowok pertama yang kita buat konsernya. Dari mulai Noah, Kahitna, Andin, Syahrini yang 25 juta itu dan banyak konser-konser lainnya. Ini pertama kali solois. Menurut gua itu keberhasilan sebuah konser itu, pertama tunggal itu adalah kolektif kolaborasi movement. Ya termasuk Malu juga kan pas yang The Groove sama Malik. Jadi itu harus dibuat atas kesepakatan bersama gitu. Jadi saat diajakin Arif, ya gue juga ngomong sama Vivi sama Semi, mau gak gitu kan. Dan harus hal yang paling penting, artis harus puasa minimum 3 bulan. Nah, itu paling berat tuh, biasa artis tuh, berat gak? Iya betul. Karena nggak boleh show 2 bulan atau 3 bulan menuju acara. Jadi itu perjuangan juga dari sisi musisi untuk memastikan bahwa konser itu akan paling nggak kita kalkulasi bakal sukses gitu. Dan itu strategi yang biasa gue lakukan dan alhamdulillah bisa kita bersama dan terbukti dan terbukti pas kita kemarin announce udah 50% lebih tiket sold. Yo. Oh, untuk Diamond dan Silver juga sudah habis terjual ya, masih ada beberapa kelas lainnya yang nantinya kita akan informasikan ya. Konsep apa yang ingin dihadirkan atau sesuatu yang spesial apa yang ingin dihadirkan untuk tanggal 13 Mei nanti? Konsepnya dengan 2 dekade ini seperti ada di foto di belakang kita, ada black and white ya, di mana dibagi 2 bahwa perjalanan saya pernah sebagai seorang frontman sebuah band yang cukup pernah booming di Indonesia, sampai sekarang pun masih ada mereka, teman-teman saya. Lalu saya menapaki jalan sebagai solois di mana kita tetap di dunia yang sama tapi tanggung jawab dan funnya berbeda. Jadi itu akan dikolaborasikan di atas panggung. Dan juga nanti ada beberapa bintang tamu yang belum bisa saya sebutkan, tapi yang bisa saya sebutkan sekarang adalah Fabio, adikku ini yang kebanggaanku ini, yang akan meramaikan konser aku juga dengan suara yang luar biasa yang dia punya. Tapi untuk bintang tamu yang lain memang ada, tapi nanti promotor aja ditanyanya. Jadi konsepnya tetap megah, tetap dengan visual yang keren dari Mas Dino, dan dengan aransemen yang luar biasa. Iya, jadi seperti saya tadi, karena menurut gua menurut gua itu Semi itu mewakili antara creator sampai frontliner. Kenapa gue bilang creator? Secara musikalitas Semi juga sebagai songwriter. Sebagai frontliner Semi pernah jadi band, sekarang jadi soloist. Jadi itu menurut gua value of content yang menurut gua pribadi itu bisa sangat dinikmati oleh audiens sangat hadir. Karena terbukti dari musikalitas, konsep performance gitu ya kan, terus juga setlist nanti gue yakin itu, gue garanti the whole show itu semua orang gue garanti pasti nyanyi, pasti confirm itu. Tambahan Berarti Mas sedikit, Dino tambahan akan- sedikit. Confirm. Kenapa Tambahan sedikit. Jadi pasti yang zaman mungkin 10 tahun lalu yang memang mereka pasti semuanya pernah ngerasain galau, dan galau itu ditemani dengan lagu-lagunya Mas Semi. Dan itu konser nanti selain tadi dari konsep Mas Dino secara panggung yang sangat megah, pasti nilai untuk kita nanti nostalgianya akan sangat terasa. Kira-kira itu. Konser Bang Semi ini kan nggak bisa lepas dari, tadi udah di spill ya band lamanya gitu. Masalah yang lagi hangat gitu kan, masalah license gitu ya kan. Pasti apakah akan bawakan lagu-lagu dari band lama, terus apakah masalah license-nya sudah
atau tidak akan membawakan gitu justru solonya Semi semua gitu. Itu aja, terima kasih. Sesuai dengan aturan undang-undang memang PP 56 ya kan. Itu menyatakan bahwa memang lagu yang dibawakan di konteks komersial itu memang harus dibayarkan oleh penyelenggara. Dan kita sebagai penyelenggara, saya dan Wow itu paham bahwa performing rights itu harus dibayarkan gitu. Jadi clearance terhadap semua lagu yang dibawakan di konser nanti itu sudah pasti kita anggarkan dan memang secara aturan dibayarkan oleh audiens gitu. Jadi memang kita ini juga momentum untuk mengedukasi bahwa memang 2% itu kita audiens sudah membayarkan tiket tersebut. Jadi menurut saya kita sudah sangat clear bahwa kita mengikuti peraturan yang ada, bahwa penyelenggara membayarkan berdasarkan 2% dari tiketing yang terjual. Ya ini bukti pembayaran atau bukti registrasi yang kita lakukan dari song yang sudah kita sepakati akan kita bawakan nanti di konser Semi Simorangkir. Pertanyaan pertama, ini konsernya berapa lama durasinya? Kemudian yang kedua, konsep panggungnya seperti apa? Apakah 360 atau seperti apa nantinya? Nah kemudian apakah Fabio Aser satu-satunya sebagai guest star atau nanti ada tambahan lagi guest star yang lain? Dan apakah Fabio Aser juga akan menyanyikan secara solo lagu-lagu dari Semi Simorangkir atau berduet dengan Fabio Aser? Itu aja, makasih. Jadi kalau konsep panggung kita coba hal yang baru lagi Mas, karena saya doain coba hal yang baru kan. Jadi akan ada treatment yang menurut saya kayaknya sih belum lakukan sama pihak lain gitu dari sisi artistik kayaknya ya, kayak yang saya lihat di sosial media dimanapun gitu lah intinya gitu. Apa yang subjektif sih jawaban, tapi menurut saya coba hal yang baru terhadap treatment Semi, tapi tetap sesuai dengan DNA Semi sebagai solois dan anak band. Jadi nanti akan ada rasanya Semi ada solois yang manis, yang karakteristik vokal yang luar biasa gitu, tapi di sini juga ada yang ngebandnya gitu. Nah itu didukung sama ilustrasi visual, creative production yang menurut saya pribadi nih ya, tapi boleh juga di-expose. Itu pertama kali kita coba, ya kan, semoga berhasil gitu. Nah kalau bicara Fabio Aser silakan Bapak Arif dan Mas Fabio bisa menjawab. Aku dulu kali ya. Boleh. Mungkin ya melanjutkan dari Mas Semi tadi, jadi tetap akan ada beberapa performance tapi kita belum bisa sebutkan saat ini. Ya pasti nanti surprise lah, makanya dibeli tiketnya, iya. Dibeli tiketnya dan nonton nanti tanggal 13 Mei. Kalau Mas Fabio mau solo atau mau duet, nah itu Mas. Nah ini bagian aku ya. Tadi pertanyaannya berapa lagu yang bakalan aku bawain. Sayang banget kalau cuma satu lagu Bang ya. Nah, tapi ada berapa lagu masih rahasia. Iya. Yang pastinya kemarin kita baru aja merilis satu lagu di tahun 2025 bersama Bang Semi, kolaborasi judulnya Bisakah, yang pasti itu akan dibawain. Dan tadi malam itu udah mencapai streaming 25 juta. Tepuk tangan dulu dong buat. Itu lagu pasti akan dibawain. Masuk promosi ya. Durasi itu kita itu memang kalau kami berdasarkan pengalaman atau berdasarkan culture itu misalnya culture konser itu di minimum di 2 jam 30 gitu. Jadi memang di situ bisa secara story perjalanan Semi dari awal sampai terakhir tuh berasa ke audiensnya, delivery-nya dapat harusnya gitu. Mau melanjutin pertanyaan dari Bang Kenny tadi, sistemnya aja yang sudah dijelasin, mungkin tidak ada penegasan gitu. Apakah Bang Semi nantinya selama 2,5 jam membawakan lagu-lagu ciptaan Badai, karena kan Bang Semi 20 tahun berkarir ini kan tidak luput lah dengan karya-karyanya Bang Badai gitu, baik itu dalam tubuh band ataupun solo karir, dan yang turunannya apakah mengikuti proses dari undang-undang atau mungkin izin langsung ke Badai gitu Bang Semi sistemnya. Terus yang kedua kurasi lagunya seperti apa Bang Sem, dan yang ketiga puasa
kan tadi diminta sama Bang Dino puasa 3 bulan, berapa banyak job offer yang ditolak sama Bang Semi demi konser ini gitu. Makasih. Seperti tadi yang udah dibilang sama Mas Dino, apa yang kita daftarkan sudah dibayarkan melalui mekanisme yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi karena ini 2 dekade perjalanan bermusik saya, memang dari promotor pasti merequest lagu-lagu yang pernah saya bawakan. Itu udah pasti. Dan sampai detik ini pun di radio masih suara saya yang diperdengarkan, nah gitu. Jadi sesuai mekanisme yang berlaku, penyelenggara telah akan membayarkan sesuai dengan arahan pemerintah, begitu. Dan untuk 3 bulan disuruh libur, memang jujur saya tadinya tidak terima, tapi tapi apa boleh buat, karena Mas Dino dan Mas Arief, saya mengiyakan. Saya percaya semua kekangenan saya dalam bekerja, dalam bernyanyi akan tertuang semua puas nanti di 13 Mei. Untuk lagu tambahin kali ya. Ya. Untuk song list, karena saya sendiri ini adalah promotor dan fans club Semi cabang Tebet ya kalau saya. ranting Tebet. Iya, ranting Tebet. Jadi yang pasti lagu-lagunya disiapkan buat kita nyanyi bareng semua, kira-kira itu. Kira-kira mungkin 23 sampai 25 lagu. 23 sampai 25 lagu ya. Nah, di ujung itu apa sih keputusan Kak Semi akhirnya ya gue harus ambil ini gitu. Nah, kemudian untuk promotor kan beberapa tiket di beberapa kelas sudah habis total ya. Mungkin bisa dijabarin itu background dari pembelinya itu generasi milenial kah atau generasi Gen Z kah gitu, mungkin bisa didetailin lagi. Terima kasih. Kenapa mimpi itu akhirnya saya lakukan dan saya iakan? Udah pastinya karena doa seorang istri yang meyakinkan saya. Pasangan hidup saya ini meyakinkan saya bahwa jalan ini harus kamu ambil. Kamu akan membuat suatu kenangan yang sampai kapanpun kamu ingat, anak akan ingat, orang-orang akan ingat. Cik, jadi aku iakan mimpi itu menjadi nyata. Dan rasanya waktu saya mengiyakan saran dari istri saya, semuanya tuh berjalannya mulus saja. Nggak ada yang kita buat-buat, nggak ada yang kita cari-cari, nggak ada yang kita usahakan berlebihan, nggak ada. Kayaknya semuanya mengalir aja gitu, enak gitu. Minta BNI-nya setuju, pas minta Sari Pasifiknya dukung. Pas minta kapal apinya buat gitu. Pokoknya lurus aja gitu. Jadi iya, promotornya langsung gerak. Jadi menurut saya kalau mimpi itu, tadinya saya pikir aduh kalau mimpi sebesar ini akan ngoyo. Ternyata kalau udah jalannya nggak akan ngoyo tuh Mbak, gitu loh. Saat kita udah berikhtiar, udah tahu jalannya nih, kita tinggal doa aja, lempeng aja. Udah semuanya udah disediain, kita tinggal lurus aja, nggak usah nengok kiri nengok kanan, semuanya sudah mulus. Aku kan nggak ngerti ya generasi ini, mungkin kalau generasi Fabio lebih ngerti ya. Fabio nih, aku tambahin dikit ya, Fabio ini ya sama kayak gitu. Waktu aku kolaborasi sama Fabio nih, Fabio tuh cuman sebenarnya banyak yang ngajak aku duet, aku apa, tapi kadang-kadang aku bilang sama istri, Mah kita tuh kalau ngasilin karya tuh harus pilih karakternya ini. Tapi waktu saya dengerin suaranya dia, begitu manajernya Fabio telepon saya, nggak ada kata enggak, saya langsung bilang iya, ketemuan sama Fabio. Dan dia mewakili gen anak muda sekarang, yang dimana tongkat estafetnya seharusnya sudah ada di tangan dia. Amin. Makanya aku ajak dia kolaborasi. Nah sekarang Fabio jelasin tentang gen-gen apa ini? Kalau bilang gen, aku termasuk gen milenial ke Gen Z. Tapi pendengar aku kebanyakan dari Gen Z, makanya mungkin pendengar aku juga dari 80% mungkin itu dari Gen Z.
Gen Z galau lah kalau bisa dibilang. Dan nggak menutup kemungkinan kita sempat rilis satu lagu Bisakah. Iya. Itu dua gen bersama itu streamingnya lumayan kenceng. Nah itu dia. Nah itu jadi kalau dibilang Gen Z atau milenial atau apa, kayaknya semua gen masuk di kita berdua. Masuk pendengar karya-karya Bang Semi Simorangkir dan Fabio Azhar seperti itu. Iya, intinya jangan lupa nanti di tanggal 13 Mei kita sama-sama datang ke tenis indoor Senayan di GBK untuk menyaksikan 20 tahun Mas Semi berkarya bersama teman-teman yang nanti musisi yang akan berkolaborasi. Terus kemudian nanti juga akan kalau misalnya mau beli tiketnya juga bisa ya di guehadir.com, mungkin di situ banyak informasinya. Terus kemudian juga informasi untuk segala tiket dan nanti cara masuknya dan lainnya itu ada di Instagram. Ada Instagram dari Enjoy Life Entertainment dan juga ada Instagram dari @weoverwonders. Kira-kira itu Mas Ali. Ya pokoknya tagline-nya nggak nyanyi uang kembali. Masih aja dipakai tuh ya. Iya nggak apa-apa, jadi headline nggak apa-apa, nggak nyanyi uang kembali. Uang kembali, ya benar-benar. Mbak yang itu nahan biar nggak nyanyi tuh. Mau nyanyi kamar mandi. Mau nyanyi kamar mandi. Biar balik modal ya. Terus kalau bicara dress code itu karena tone-nya udah kelihatan di press con ini, kita pengen semua yang hadir itu datangnya dengan baju nuansanya grey. Nah, ini aku contohin kan. Jadi seperti Bang Semi ya. Grey. Jadi eksklusivitas, terus juga perpaduan antara yin dan yang gitu, putih dan hitam itu menjadi elegan, menjadi satu. Gitu. Menjadi satu ya. Jadi dress code-nya grey. Warnanya abu-abu ya. Ya maksudnya bersyukur dan aku sangat termotivasi sama Bang Semi yang pastinya ya, karena 20 tahun berkarya itu bukan hal yang mudah menurut aku, untuk aku yang masih baru juga berkarya di industri, dan mudah-mudahan di konser ini semuanya bisa pendengar Bang Semi bisa terpuaskan dengan karya-karya Bang Semi, bisa terhibur juga, dan menjadikan konser nanti di tanggal 13 Mei bisa menjadi memorable dan pulang dengan hati yang senang, semuanya bahagia, promotor juga senang, sponsor segala semuanya ikut bahagia dengan konser nanti di 20 SSS seperti itu. Terima kasih BNI, terima kasih dua promotor kesayanganku, terima kasih Sari Pasifik, thank you Kak Meris, Simbolon dan keluarga, terima kasih Kapal Api, thank you semua sponsor, semua media yang dari tahun pertama aku mengeluarkan suara dari tenggorokan ini hingga sampai saat ini masih menemaniku. Terima kasih Semi Lovers yang selalu ada untuk aku, yang selalu mendukung walaupun mereka dari bujang sampai sudah berkeluarga, anak 3, anak 5, masih tetap ngedukung. Terima kasih, kita jumpa di 13 Mei. Terima kasih. Saat memulai proyek ini itu antara percaya dan gak percaya. Dan di mana? Itu bukan hanya membagi ke penonton, tapi juga saya bagikan ke diri saya sendiri, karena ini refleksi diri yang lengkap seorang Semi dalam proyek ini. Tak lagi tahu. Semua perasaan yang belum saya pernah tuangkan dalam kehidupan ini mungkin akan tertuang di konser itu. Sebenarnya yang meyakinkan ini adalah istriku. Istriku meyakinkan bahwa proyek ini akan berdampak untuk diriku sendiri. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah langkah besar yang harus saya lakukan. Menjalani janji hati.